menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Sistem pakar yang terkenal yaitu MySim. Paling terkenal dibuat oleh Edward Shockley of Stanford University tahun 70-an. Sistem pakar medikal yang bisa mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasi pengobatan. MySim membantu dokter mengidentifikasi pasien yang menderita penyakit. Dokter duduk di depan komputer dan memasukkan data pasien, umur, riwayat kesehatan, hasil laboratorium, dan informasi terkait lainnya. Dengan informasi ini ditambah pengetahuan yang sudah ada dalam komputer, MySim mendiagnosa, selanjutnya merekomendasi obat, dosis yang harus dimakan. MySim sebagai penasihat medis tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan seorang dokter, juga untuk membantu dokter dalam mengkonfirmasi diagnosa dan terapi yang diberikan kepada pasien. Kesimpulan, sistem pakar seperti MySim bisa digunakan sebagai bahan pembanding dalam pengambilan solusi dan pemecahan masalah. Keputusan terakhir atas pengobatan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dokter. Sistem pakar yang terkenal yang kedua adalah dendra, mengidentifikasi struktur molekular campuran kimia yang tak dikenal. Adapun sistem pakar yang terkenal yang ketiga XCON dan Excel. XCON merupakan sistem pakar untuk membantu konfigurasi sistem komputer besar, membantu melayani order langganan sistem komputer. DCPA X11 180 ke dalam sistem spesifikasi final yang lengkap. Komputer besar seperti PAX terbuat dari ratusan komponen yang berbeda, digabung dan disesuaikan dengan konfigurasi tertentu yang diinginkan oleh para pelanggan. Ada ribuan cara di mana aksesori, PC board, kabel, disk drive, peripheral, perangkat lunak, dan lainnya bisa dirakit ke dalam konfigurasi yang sangat rapi. Untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut diperlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu agar bisa memenuhi spesifikasi yang diinginkan pemesan, tapi dengan XCON bisa dalam beberapa menit. Manfaat dari sistem pakar memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Pengguna bisa merespon dengan jawaban tidak tahu atau tidak yakin pada satu atau lebih pertanyaan selama konsultasi, dan sistem pakar tetap akan memberikan jawaban. Tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan. Dapat digandakan, diperbanyak sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal dan sedikit biaya. Dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas dan produktivitas karena dapat memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan, meningkatkan kapabilitas sistem terkomputerisasi yang lain, mampu menyediakan pelatihan. Pengguna pemula yang bekerja dengan sistem pakar akan menjadi lebih berpengalaman. Fasilitas penjelas dapat berfungsi sebagai guru. Kelemahan dari sistem pakar, biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkannya sangat mahal, sulit dikembangkan. Sistem pakar tidak 100% benar. Pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar.
Transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Di sini konsep dasar sistem pakar yaitu mengandung keahlian, ahli atau pakar, pengalihan keahlian, mengambil keputusan, aturan, kemampuan menjelaskan. Di mana sebagai konsep keahlian bersifat luas dan merupakan penguasaan pengetahuan dalam bidang khusus yang diperoleh dari pelatihan, membaca atau pengalaman. Contoh bentuk pengetahuan yang termasuk keahlian: teori, fakta, aturan-aturan pada lingkup permasalahan tertentu, strategi global untuk menyelesaikan masalah. Ahli atau pakar. Seorang ahli atau pakar adalah seseorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Pengalihan keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer kemudian ke masyarakat. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu perolehan pengetahuan dari para ahli atau sumber-sumber lainnya, representasi pengetahuan ke komputer, kesimpulan dari pengetahuan, dan pengalihan pengetahuan ke pengguna, mengambil keputusan. Hal yang unik dari sistem pakar adalah kemampuan untuk menjelaskan di mana keahlian tersimpan dalam basis pengetahuan. Kemampuan komputer untuk mengambil kesimpulan dilakukan oleh komponen yang dikenal dengan mesin inferensi, yaitu meliputi prosedur tentang pemecahan masalah. Aturan. Sistem pakar yang dibuat merupakan sistem yang berdasarkan pada aturan di mana program disimpan dalam bentuk aturan-aturan sebagai prosedur pemecahan masalah. Aturan tersebut biasanya berbentuk if then. Kemampuan menjelaskan. Keunikan lain dari sistem pakar adalah kemampuan dalam menjelaskan atau memberi saran atau rekomendasi, serta juga menjelaskan mengapa beberapa tindakan atau saran tidak direkomendasikan. Perbedaan sistem konvensional dengan sistem pakar. Sistem konvensional, informasi dan pemrosesannya biasanya jadi satu dengan program. Sedangkan di sistem pakar, basis pengetahuan merupakan bagian terpisah dari mekanisme inferensi. Yang kedua, program tidak pernah salah kecuali pemrogramannya salah. Dan di sistem pakar, program bisa saja melakukan kesalahan. Yang ketiga, biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan atau bagaimana output itu diperoleh. Di sistem pakar, penjelasan adalah bagian terpenting dari sistem pakar. Yang keempat, pengubahan program cukup sulit dan merepotkan. Sedangkan di sistem pakar, pengubahan pada aturan atau kaidah dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, sistem hanya akan bekerja jika sistem tersebut sudah lengkap. Yang dimana sistem pakar, sistem dapat bekerja hanya dengan beberapa aturan. Eksekusi dilakukan langkah demi langkah secara algoritmik. Eksekusi dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan secara heuristik dan logis menggunakan data. Sistem pakar menggunakan pengetahuan. Tujuan utamanya adalah efisiensi, sedangkan di sistem pakar tujuan utamanya adalah efektivitas. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf, tentu banyak salah kata. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.